Bisa menggantikan otoritas Alkitab itu. Atau justru malah membawa ajaran yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya menyimpang dari kebenaran yang sejati. Nah, di sini penting banget yang dikatakan Rasul Yohanes, ujilah setiap roh. Artinya, kita nggak boleh langsung percaya atau terbawa perasaan hanya karena seseorang terlihat karismatik, punya banyak pengikut, atau katanya dapat wahyu dari Tuhan. Ukuran kebenarannya bukan perasaan atau pengalaman pribadi, tapi tetap harus balik ke firman Tuhan, ke Injil yang murni, yang sudah dinyatakan dalam Kristus Yesus. Kalau ada roh atau ajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, yang menebus dosa kita, maka itu jelas bukan dari Allah. Dan Yohanes menyebutnya sebagai roh antikristus, yang sudah bekerja bahkan sejak zaman dulu dan makin aktif di zaman sekarang ini. Makanya, kita perlu terus waspada, terus hidup dalam kebenaran, dan jangan gampang terbuai oleh ajaran-ajaran yang baru, tapi sebenarnya menyimpang. Mau dilanjutin ke aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari juga? Sebagai contoh, dalam masa Bapak-bapak gereja itu banyak sekali bidat-bidat yang menyangkal kristologi dan mereka menolak baik keilahian atau kemanusiaan Kristus. Demikian pula zaman sekarang mereka menggantikan kebenaran Kristus sebagai Injil, makna salib, pertobatan itu menjadi hal-hal yang seperti menina bubukkan itu, aktualisasi diri, berkat, secara materi tentunya. Kemudian mereka melupakan kasih karunia salib itu dan juga lain-lain, banyak banget. Dan juga ibadah sekarang itu banyak sekali lebih ke hiburan daripada merefleksikan diri, pengorbanan akan Kristus itu loh. Betul banget, Bro. Contoh dari masa para bapak gereja itu jadi pelajaran berharga. Waktu itu muncul banyak ajaran sesat, seperti Arianisme yang menyangkal keilahian Kristus, atau Doketisme yang menolak kemanusiaannya. Nah, hal-hal seperti itu ternyata nggak berhenti di masa lalu aja. Sekarang pun banyak ajaran yang terdengar keren, inspiratif, bahkan rohani, tapi ternyata jauh dari esensi Injil yang sejati. Zaman sekarang, Kristus seringkali hanya dijadikan alat untuk aktualisasi diri, seolah-olah iman itu cuma soal sukses, berkat materi, atau hidup tanpa penderitaan. Padahal inti Injil justru berbicara tentang salib, pengorbanan, pertobatan, dan kasih karunia yang mahal. Ibadah pun kadang lebih terasa kayak konser hiburan, bukan momen sakral untuk merenungkan penderitaan Kristus dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Bukan berarti nggak boleh ada musik yang indah atau suasana yang hidup ya, tapi esensinya